Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Bagaimana kalau Anies Baswedan itu berhadapan head to head ya, dengan Puan Maharani di Pilpres 2024? Itu sudah bisa diperkirakan ya, ambiar itu. Meskipun siapa ambiar? Puan Maharani, meskipun dia adalah dari partai pemenang pemilu yang punya suara 27 juta. Ya, kalau pemilihnya 100 juta berarti yang milih Puan nggak banyak kan, 27 juta, yang 70 juta lebih pasti milih Anies ya. Nah, meskipun PDIP itu punya partai pemenang pemilu, kursinya di DPR itu kalau nggak salah 28 ya, 128 kursi di DPR ya, atau sekitar berapa ya, 22%. Padahal untuk ambang batas pencalonan calon presiden itu kan 20% kan. Jadi dia bisa mencalonkan, PDIP mencalonkan Puan menjadi presiden tanpa harus koalisi dengan yang lain, ya kan? Jadi untuk mengusulkan capres sendiri itu kan parpol minimal itu harus punya 20% kursi di DPR atau setara 20% kursi yang di DPR itu atau setara dengan 115 kursi. Nah, PDIP punya 128 kursi, jadi dia nggak perlu nyari teman koalisi. Ya kan? Tapi masalahnya PDIP sendiri nggak terlalu pede itu mencalonkan Puan. Kenapa? Karena Puan tuh dalam survei itu tingkat elektabilitasnya itu rendah ya. Jadi kalau begitu dia itu sebenarnya nggak terlalu percaya diri. Puan itu ya mungkin dipaksakan bisa juga ya, tapi kok kayaknya nggak akan berani itu Bu Megawati mencalonkan anaknya jadi capres kalau hanya sendiri tanpa koalisi. Kemungkinan kalau koalisi paling dia akan milih Prabowo presiden, capres, Puan mungkin cawapres ya. Gak mungkin juga capresnya itu Ganjar atau Risma itu. Pokoknya anaknya itu bagaimana kalau nggak jadi capres atau cawapres ya. Dan kita lihat ya, untuk memang berat PDIP. Sekarang masanya itu bukan masa PDIP ya. Bukan masa PDIP sudah berlalu. Mungkin Prabowo juga masanya sudah berlalu. Sekarang masa depan Indonesia adalah Anies Baswedan. Bagaimana menurut Anda kalau Anies itu digabung dengan Puan? Anies calon presiden diusung oleh Nasdem dan kelompok-kelompok papan partai tengah, sementara Puan itu didukung oleh PDIP. Dan mungkin Prabowo akan berhadapan-hadapan dengan Anies Baswedan. Ya, bagaimana menurut Anda? Anies Baswedan, Puan, itu insya Allah pasti jadi itu. Pendukungnya banyak Anies kan. Tapi ada semacam penolakan ya terhadap kaum Islam memilih calon presiden perempuan. Tapi kalau betul-betul muncul calon presidennya itu diusung oleh Gerindra, oleh Nasdem, berkolaborasi dengan PDIP, antara Islam dan nasionalis begitu. Islam itu Islam moderat dan modern itu adalah Anies. Puan ada nasionalisme sekuler, atau kalau dalam kategori Geertz itu peneliti dari Amerika yang dulu pernah
melakukan kategorisasi Islam abangan, Islam santri, nasionalisme PDIP adalah abangan gitu kira-kira. Sementara Anies adalah santri, dan kombinasi yang baik berhadapan dengan Prabowo. Prabowo dengan siapa kira-kira ya? Dengan Sandiaga Uno lagi. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar. Kalau menurut saya yang ambiar adalah Prabowo. Kalau Puan berhadapan dengan Anies, yang ambiar adalah Puan. Selamat datang masa depan dan selamat datang Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber. Tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tidur ngantuk. Iseng-iseng bikin konten tentang Anies. Pokoknya mau bikin tentang Anies sampai 100. Apa aja tentang Anies. Yang penting saya bukan pengamat. Pokoknya saya itu tukang donat ya, sembarang ngomongnya. Sembarang itu bahasa Malangnya semaunya ngomongnya. Tapi jangan lupa di like, subscribe, di share, sampai lali. Karena cita-cita saya itu subscribernya seperti dulu awal 3,5 tahun yang lalu 55 juta subscriber. Alhamdulillah sekarang udah 353.000. Sampai juga nanti sampai 55 juta. Amin. Bisa. Turu tidur. Saya berada di lokasi Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Lojolali yang berlokasi di Kampung Tajur RT 06 RW 04 Desa Pamegarsari